Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah semuanya sehat walafiat dan tidak ada sesuatu kurang apapun. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan diskusi bersama-sama terkait akuntansi gadai syariah. Mungkin di masa pandemi seperti ini diskusi tentang masalah gadai itu sangat banyak sekali ya, karena banyak orang-orang yang ada beberapa yang saya temui itu mereka datang dan pergi ke pegadaian. Nah, gitu. Tapi hari ini kita nggak bahas itu. Tapi hari ini kita bahas tentang bagaimana cara pencatatannya eh, tentang gadai, khususnya untuk gadai syariah atau boleh dibilang disebut sebagai rohan. Kalau teman-teman pernah tahu, mungkin teman-teman sudah ada pengalaman keluar masuk informasi terkait tentang masalah gadai, atau mungkin pernah mendengar dan pernah melihat, pernah menyaksikan, atau mungkin pernah mengalami. Saya sendiri pun juga pernah pengalaman pernah menggadaikan suatu barang. Waktu itu memang sangat perlu sekali dan ini sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa bagi saya. Ternyata prosesnya seperti itu tentang pegadaian. Baik, hari ini kita akan diskusi bersama-sama. Tapi sebelum kita membahas akuntansinya, seperti biasa, saya akan overview terlebih dahulu atau pendahuluan terlebih dahulu tentang eh, gadai atau gadai syariah atau disebut juga sebagai rohan. Oke, baik. Untuk diskusi pertama, kita akan bahas dulu tentang apa itu pegadaian. Ya, jadi kalau kita kan pegadaian termasuk bagian dari apa ya, industri keuangan non bank (IKNB) ya. Jadi hari ini kan kita bahasnya itu gadai. Jadi gadai, asuransi dan sebagainya termasuk bagian dari industri keuangan non bank. Dia bisa ngasih pinjaman dan tapi dia bukan termasuk bank gitu kan. Dan statusnya dia itu bisa seperti bank, bisa memberikan pembiayaan dengan cara ya tadi gadai gitu ya. Oke, pegadaian kalau dilihat dari aturan undang-undang PO OJK ya. Kalau di sini lebih mengarah ke aturan yang telah dibuat oleh OJK ya. OJK nomor 31, PO OJK nomor 5 2016 ya. Aturan yang dibuatnya. Aturan yang dibuat untuk menangani atau membahas tentang pegadaian. Yang pertama, perusahaan pegadaian, ini definisinya terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan saya share linknya di bawah. Jadi perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta yang perusahaan pegadaian pemerintah dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, jadi pada prinsipnya perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan pemerintah yang diatur diawasi. Pastinya seluruh pegadaian yang ada itu semuanya setelah diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan. Jadi teman-teman kalau misalkan saja bertransaksi dengan perusahaan gadai atau pergadaian, jangan khawatir, pastinya mereka sudah dalam diatur dan selalu dalam pengawasan dan aturan daripada otoritas jasa keuangan atau OJK. Kemudian dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwasannya apa itu prinsip syariah yang berlaku dalam pegadaian, yaitu di sini disebutkan bahwasannya prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi pada prinsipnya pegadaian itu yang syariah itu sudah sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan baik secara aturan negara yang diatur oleh otoritas jasa keuangan maupun aturan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, di mana pergadaian tersebut juga pastinya sudah melakukan prinsip kehati-hatian ya, kehati-hatian dalam hal pertama, kehati-hatian pada saat ada nasabah datang, bukan nasabah, tapi calon nasabah. Istilahnya mungkin sama ya, nasabah ya, atau kalau konsumen kayak enggak deh. Jadi calon nasabah ya. Jadi calon nasabah datang, dia juga harus berhati-hati gitu, memastikan bahwasanya barang tersebut memang benar-benar miliknya dia dan kemudian siap untuk digadaikan. Dan nantinya akan ada seorang appraisal yang nanti akan menghitung atau menaksir harga
mentaksir atau menaksir harga yang sesuai dengan pinjaman nanti. Nah, gitu. Jadi itu termasuk bagian daripada proses kehati-hatian gitu kan. Dan makanya teman-teman tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir pada saat Anda datang ke Pegadaian Syariah, pastinya prinsip kehati-hatian normalnya sudah dijalankan dengan baik. Oke, itu untuk aturan daripada OJK nomor 31 POJK 05 tahun 2016. Oke. Kemudian ada beberapa literatur yang mungkin nanti akan saya share juga di deskripsi terkait tentang apa itu gadai syariah. Jadi kalau di dalam aturan OJK ini pada prinsipnya dia tidak spesifik sih menyebutkan pegadaian syariah ya. Ya, jadi dia mencoba untuk memetakan pegadaian dan prinsip syariah. Artinya kalau di sini kita buat kayak semacam narasi atau mungkin persepsi, jadi pegadaian syariah ya pegadaian di mana perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur oleh OJK dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nah, makanya seperti itu. Itu kalau kita lihat dari aturannya. Baik, sekarang kita masuk ke beberapa literatur atau beberapa referensi dan beberapa buku referensi dan bahkan beberapa penelitian tentang definisi atau mungkin pemahaman terkait tentang gadai syariah atau kita sebut sebagai rohan. Yang pertama, rohan atau gadai secara harfiah. Kalau harfiah itu bahasa yang umumnya mungkin lebih mengarah ke epistemologi ya. Jadi secara epistemologi bahwasanya harga itu gadai atau rohan secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan ya. Terus kemudian dari secara istilah, secara terminologi ya, dari terminologinya bahwasanya rohan itu adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Oke, ini kebanyakan ya, tanggungan. Oke. Jadi itu secara epistemologi dan secara terminologi. Jadi teman-teman kalau kita memahami tentang masalah rohan di beberapa referensi, khususnya informasi tentang masalah referensi itu sangat banyak sekali gitu kan. Dan di sini saya hanya cuma mengkompel ada beberapa pemahaman dan beberapa pengertian yang mungkin lebih mudah untuk kita bersama-sama pahami. Oke. Sekali lagi, jadi rohan kalau secara harfiah itu disebut sebagai tetap, kekal, dan jaminan gitu kan. Dan secara istilah rohan secara terminologi yaitu apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Oke. Kemudian ada beberapa pengertian lain. Jadi rohan diartikan sebagai jaminan atas hutang. Jadi ada beberapa buku yang menyebutkan bahwasanya rohan itu adalah jaminan atas hutang. Pada prinsipnya ini sama ya, kata kuncinya sama sih, jaminan, terus kemudian agunan. Makanya nanti kita akan bahas sedikit tentang masalah fidusia ya. Jadi kalau teman-teman tahu fidusia, jadi kalau fidusia itu merupakan kayak pengalihan hak kepemilikan, kurang lebih seperti itu. Jadi ada namanya istilahnya fidusia. Ada beberapa literatur juga mengatakan bahwasanya MUI juga mengeluarkan fatwa tentang rohan tajlisi atau disebut juga fidusia, di mana fatwa ini dikeluarkan dalam rangka untuk mengurangi kendala-kendala yang timbul atas akibat dari masalah jaminan, khususnya pada saat masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan. Itu biasanya muncul di fidusia. muncul di pembahasan fidusia maksudnya. Oke, jadi itu rohan sebagai jaminan atas hutang. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya akad rohan juga dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan atas harta milik si peminjam. Kalau dilihat pengertian ini mungkin sangat detail banget ya dia ngasih sebuah deskripsi bahwasanya rohan itu sebagai perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan atas harta milik si peminjam. Ini membuktikan bahwasanya pada saat kita pergi ke tempat pegadaian dan kita memiliki barang atau mungkin kita memiliki memiliki barang yang memang itu benar-benar milik kita dan itu bisa kita gadaikan. Pada prinsipnya itu
bisa menjadi salah satu acuan bahwasanya tempat pegadaian bisa digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembiayaan. Gampangnya seperti itu. Karena memang pada prinsipnya mungkin ini secara teknis mungkin tidak seribet pada saat kita pergi ke bank atau pergi ke tempat lain yang dimana kalian diberikan akad, yaitu akadnya akad mudharabah atau murabahah gitu. Jadi rohen atau gadai itu cenderung lebih sederhana pada prinsipnya dibandingin dengan akad-akad yang lain. Ya, karena Anda pastinya pembiayaannya itu pun disesuaikan dengan jaminan yang ada. Bukannya memang pada umumnya kayak gitu ya? Iya kayak gitu, pada umumnya memang seperti itu. Cuma kalau gadai, dia prosesnya lebih cepat pastinya, karena Anda sudah bawa barangnya dan Anda nanti bakal dihitung oleh bagian appraisalnya untuk menaksir kira-kira harganya berapa secara umum, terus kemudian kira-kira bisa dicairkan dengan sejumlah uang berapa dengan jaminan seperti itu. Nah, sebenarnya itu lebih sederhana. Kalau boleh sedikit cerita, waktu itu saya juga pernah menggadaikan barang. Waktu itu saya punya barang namanya tab Samsung Tab berapa saya lupa itu. Itu tahun 2000, sekitar 2000 antara 13 kalau nggak salah, antara 13 akhir atau 14 itu. Nah, pada saat itu saya memerlukan uang, dan karena waktu itu sedang ada call for paper yang ada di luar negeri, dan kemudian kebetulan memang perlu uang saku namanya gitu. Terus kemudian saya berpikir nih, wah kayaknya kalau misalkan gadai itu gimana ya? Saya belum pernah masuk ke pegadaian dan saya pengen tahu juga, dan kebetulan juga lagi perlu uang saku. Nah gitu. Akhirnya saya pergi ke pegadaian. Waktu itu posisi saya masih di Solo. Jadi waktu itu saya pergi ke pegadaian daerah Solo, daerah Purwosari sana. Terus kemudian saya pergi ke buat pegadaian, kemudian saya bilang sama, waktu itu ada pria yang jaga di situ. Kemudian saya bilang, Mas bisa nggak saya mau menggadaikan barang? Oh bisa, dibawa barangnya nggak? Oh bisa, coba saya cek dulu ya. Dicek sama dia sekitar 5-10 menit. Terus kemudian dia menyampaikan bahwasannya sesuai dengan prosedur di sini, dan kemudian sudah dihitung oleh appraisalnya. Saya lupa waktu itu ya. Waktu itu tuh apakah langsung keluar hasilnya atau mungkin saya nunggu, saya lupa itu. Jadi setelah dilihat dan dicek barangnya, dan itu memang benar-benar barang milik saya, karena di situ juga ada dokumen saya, ada email saya dan sebagainya. Jadi memang harus ada pernyataan sih bahwa saya itu barang milik kita, gitu kan. Dan kemudian setelah dihitung oleh bagian yang menaksir atau appraisal, maka keluarlah penyampaian, Mas ya, ini kalau dari kami kemungkinan besar antara sekitar 3-3,5 juta gitu bilangnya. Nah akhirnya waktu itu saya sempat nego sih, bisa nggak Mas kalau sampai 4 juta? Wah nggak bisa nih, berat nih gitu kan, karena pasarannya sekian gitu. Jadi itu contoh. Jadi dari situ saya baru tahu ternyata kayak gitu ya pegadaian ya gitu kan. Nah ini membuktikan bahwasanya sebenarnya lebih sederhana sih prosesnya dibandingin tidak seperti pembiayaan yang lain seperti kayak mudharabah atau murabah gitu kan. Itu hal yang sederhana gitu kan. Oke teman-teman, ini termasuk proses untuk mendapatkan uang yang cukup mudah menurut saya dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Ya makanya tergantung daripada barang jaminannya seperti apa gitu. Dan kemudian waktu itu kayaknya saya belum bisa langsung ambil uang kalau nggak salah. Waktu itu deh ya, saya nggak tahu, saya agak lupa ingat sih. Waktu itu saya harus ngisi form, terus kemudian saya melampirkan KTP, terus kemudian habis itu saya dapat uang. Setelah dapat uang, sudah nanti dikembalikan setelah 3 bulan kemudian kalau nggak salah, antara 3 bulan kemudian atau 4 bulan, saya lupa ini, harus saya kembalikan gitu kan. Terus kemudian setelah mendapatkan uang itu, kemudian saya pergi untuk ikut call for paper. Terus kemudian selesai call for paper, uangnya saya kembalikan, akhirnya saya dapat tab lagi gitu. Jadi itu contoh yang paling sederhana ya. Cuma waktu itu memang dikenakan biaya untuk penyimpanan dan biaya untuk
pemeliharaan. Jadi karena memang waktu itu cuma dapatnya penyimpanan masalah, karena memang disimpan, jadi kayak semacam safe deposit box gitu, gampangnya gitu. Jadi memang disimpan dan itu bayarnya kapan? Bayarnya sesuai dengan jangka waktu yang tadi kita punya tadi, dan kita memang istilahnya memang ada biaya, ada beban yang harus kita keluarkan gitu. Oke, itu cerita sedikit dari pengalaman saya yang pernah saya alami. Jadi itu tentang masalah gadai. Jadi sekali lagi memang ada banyak pengertian, banyak penjelasan tentang rohan, dan tapi intinya sama, yaitu di situ mengungkapkan tentang masalah jaminan, tentang mengungkapkan tentang masalah pinjam meminjam, hutang piutang dan sebagainya, dan bahkan terkait tentang masalah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan atas harta milik si peminjam. Artinya itu lebih detail lagi. Oke. Jadi itu menurut OJK, dan juga beberapa pengertian-pengertian dari beberapa literatur dan juga buku yang nanti mungkin akan saya tulis atau saya sematkan dalam deskripsi di YouTube ini. Oke, selanjutnya ada beberapa sisi lain tuh mungkin ada beberapa info-info baru. Bukan baru sih, mungkin yang umum, tapi mungkin kadang-kadang orang yang nggak tahu. Udah umum sih sebenarnya, cuma mungkin ada beberapa orang yang belum tahu tentang apa itu akad rohan pada prinsipnya. Oke. Jadi sisi lain daripada akad rohan itu yang pertama adalah adanya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian. Jadi pada hakikatnya yang namanya barang itu kan memang kita yang nyimpan, ya nggak sih? Jadi barang yang kita punya, contoh misalkan tadi saya punya tab, gitu kan tab itu kan milik kita, ya nggak sih? Nah, pada hakikatnya kewajiban kita yang menyimpan, ya berarti itu menjadi tanggungan kita, gitu. Karena itu barang milik kita, ya berarti kita istilahnya gampangannya adalah kalau kita pergi ke tempat pegadaian, berarti gampangannya kita yang jaga barang milik kita, cuma nggak kita bawa, kita kasihkan ke orang lain biar dia jaga, dan kita memiliki sejumlah uang dari orang tersebut. Gampangnya seperti itu. Makanya di sini ada beberapa satu paragraf di nomor 1 yang C ini, dia menginformasikan bahwasanya pada hakikatnya adanya pemeliharaan dan penyimpanan adalah menjadi kewajiban yang menggadaikan. Jadi memang pada prinsipnya barang kita ya kita simpan sendiri sebenarnya, makanya kita ada biaya untuk pemeliharaan atau penyimpanan gitu. Itu ya contohnya. Terus kemudian, namun karena terjadi transaksi pinjam meminjam atau pembiayaan, maka pemeliharaan dan penyimpanan dilakukan oleh pihak yang menerima gadai. Jadi kita nggak nyimpen, cuma yang nyimpen adalah orang lain atau perusahaan, atau mungkin yang menjadi tempat kita untuk menggadaikan, namanya seperti itu, atau yang menerima barang gadaian kita, maka biaya ditanggung oleh orang yang menggadaikan barang. Jadi kayak saya tadi, saya datang ke pegadaian, terus kemudian saya mendapatkan uang sekitar 3 juta sekian, tetapi saya juga membayar untuk biaya penyimpanan gitu, atau biaya perawatan. Jadi nanti gini teman-teman, jadi nanti kan yang namanya menggadaikan kan gak hanya cuma barang elektronik ya, motor pun bisa, mobil pun bisa, nah emas pun juga bisa. Nah pada prinsipnya makanya muncul di akuntansi itu ada namanya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan gitu. Karena ada beberapa barang yang mungkin tidak perlu disimpan, tapi ya harus ada mungkin ada barang yang hanya cuma disimpan, tidak perlu ada pemeliharaan, tapi ada juga barang yang ada dua-duanya, perlu disimpan dan perlu di maintenance ya, jadi perlu ada namanya pemeliharaan gitu. Contohnya apa? Motor kalau nggak dipelihara gimana coba? Artinya memang dia perlu ada pemeliharaan, maintenance, karena ada barang jaminan, karena ini adalah barang-barang jaminan, maka pada prinsipnya harus dirawat gitu kan, jangan sampai rusak. Kalau bisa ganti oli, dipanasi motornya dan sebagainya, terus kemudian mungkin bensinnya dan sebagainya. Nah itu contoh yang paling sederhana aja gitu. Berarti pada prinsipnya gadai itu bisa ya, nggak harus ke perusahaan ya. Oh bisa banget gitu.
Jadi gadai itu nggak harus kita ketemu ke pegadaian. Kita bisa kok, misalkan ada teman atau kawan kita yang sudah kita percaya, insya Allah dia amanah dan dia juga punya uang lebih, terus kita datang ke dia, bro, gitu kan, boleh nggak aku pinjam uang? Ini motor lu bawa deh, gitu kan. Yang penting lu bawa, tapi aku pinjam uang, gitu kan. Sekitar berapa? 10 juta lah, bisa nggak? Apa sih motornya? Ini, gitu kan. Nah, terus kemudian dari pihak yang teman tadi yang punya uang lebih dan sebagainya, dia bakal nanya gitu kan, wah kalau barangnya kayak gini kayaknya nggak bisa deh 10 juta bro, gitu. Tak kasih pinjam lah 8 juta gitu kan, ntar motornya gue bawa gitu kan. Itu contoh aja gitu kan, contoh yang paling sederhana. Tapi itu kalau dari sesama teman ya, sama teman. Nah biasanya kalau sama teman kan apa ya istilahnya ya, ada rasa enak gak enak gitu pada prinsipnya. Tapi kalau mau dibuat profesional pun bisa gitu kan. Misalkan kebetulan kalian paham harga pasar gitu kan, atau mungkin dia pun kebetulan tahu harga pasar motor ini misalkan. Kalian bisa ngomong, ini harga pasarnya sekian gitu kan. Misalkan saya mau pinjam uang kamu dengan harga sekian gimana gitu kan. Yang jelas intinya harus di bawah harga pasar gitu kan. Biar nanti kalau nggak rugi banget kalau ternyata turun barangnya gitu. Nah itu contoh yang paling sederhana. Jadi sebenarnya menggadaikan pun nggak harus pergi ke tempat pegadaian, ke orang pun bisa gitu kan, selama itu ada kesepakatan gitu kan. Ada kesempatan. Ya memang kalau pinjam orang agak enak ya gitu. Jadi ini tergantung si persepsi orang masing-masing ya. Kita nggak bisa ngejudge enakan ke pegadaian, enakan ke orang, mendingan pinjam ini nih. Itu tergantung sih gitu. Nantinya pada prinsipnya akad rohan itu bisa kita lakukan di atau dan kepada orang lain gitu. Bisa di pegadaian atau bisa di orang antar per orang gitu kan. Atau bisa dilakukan oleh ya kedua belah pihak, baik orang maupun kepada perusahaan. Dua-duanya bisa gitu. Jadi nggak ada masalah. Terus kemudian maka pemeliharaan dan penyimpanan dilakukan oleh pihak yang menerima gadai dan biayanya ditanggung oleh orang yang menggadaikan barang. Jadi karena ada biaya maintenance dan sebagainya, itu biasanya memang pihak pegadaian akan meminta biaya memang itu memang untuk pemeliharaan. Nah, mungkin enaknya kalau sama temen ya mungkin enaknya kalau sama temen, kita pinjam sama temen itu biasanya pakai aja bro gitu kan. Tapi biasanya sih yang ngisi bensin kita ya nggak sih, yang ngisi bensin kita karena kita make gitu kan. Sebenarnya gini, pada prinsipnya barang gadai itu nggak boleh dipakai pada prinsipnya ya, tetapi selama ada izin dari yang punya gitu ya, selama ada izin dari yang punya itu diperbolehkan. Ini juga kalimat informasi ini juga saya dapatkan dari fatwa MUI, nanti akan saya jelaskan juga di tengah-tengah terkait tentang fatwa MUI juga. Jadi pada prinsipnya memang barang pegadaian itu nggak boleh dipakai gitu kan, karena memang itu barang milik orang, kecuali kalau memang itu sudah ada izin yang punya gitu kan. Kayak tadi saya bilang, lu bawa aja bro, tapi aku pinjam uang lu ya gitu kan. Nah itu contoh yang paling sederhana. Ya kalau kan kadang-kadang sekali lagi enak gak enak ya, kan mesti dia bilang, ya udah tak bawa ya. Kan kalian nggak mungkin bakal minta ke teman kalian, bro ini ada biaya maintenance, ada biaya pemeliharaan, ada biaya penyimpanan, kan nggak mungkin ya. Ya enak gak enak sama teman sih sebenarnya. Tapi pada prinsipnya tadi, kalau kita mau apa ya istilahnya ya, mau menerapkan yang sesuai ya nggak masalah sih sebenarnya. Ya antara enak gak enak sih, paling bulan depan dia nggak mau pinjam sama kamu lagi. Itu contoh aja sih sebenarnya yang sederhana gitu kan. Jadi pada prinsipnya memang pergi ke pegadaian itu pun bisa gitu kan, dan pastinya nanti akan dikenakan charge untuk biaya penyimpanan atau pemeliharaan. Oke, itu serba-serbi daripada akad rohan. Kemudian yang lain, barang gadai seperti kendaraan. Nah ini tadi ya. Jadi nanti ada biaya pemeliharaan dan ada juga ada biaya penyimpanan. Jadi itu agak sedikit berbeda gitu kan. Barang gadai seperti kendaraan, mobil, motor, atau barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya, maka yang menerima barang gadai boleh memanfaatkannya atas izin dari pihak yang menggadaikan, dan ia berkewajiban untuk memelihara barang gadaian tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi saya bilang boleh nggak dipakai? Oh boleh pakai aja gitu kan. Tapi tadi dia pinjam uang gitu kan, tidak masalah gitu kan. Atau barang, makanya nanti ada beberapa syarat-syarat ya, ada beberapa syarat-syarat ketentuan barang apa sajakah yang boleh digadaikan. Nah ini nanti ada beberapa syarat tertentu sih.
Yang jelas kalau kayak motor, mobil itu ya paling tidak ya memang masih bagus dan juga bisa dipakai gitu kan. Karena nggak mungkin kalian menjaminkan barang yang sudah tidak bisa dipakai. Ya, lucu nggak sih kalau kalian Mbak saya mau ngadain laptop, oke laptopnya nyala mati, ya ngapain gitu kan. Jadi posisi laptop, HP, terus kemudian apalagi ya, tablet tadi, motor itu harus hidup semuanya gitu kan. Nggak mungkin kalian menggadaikan barang yang tidak ada manfaatnya gitu kan. Jadi nggak bisa kalian menggadaikan barang. Jadi pada prinsipnya diskusi rohon itu hampir mirip-mirip kayak ijaroh. Tahu nggak sih ijaroh? Dulu pernah saya bahas kan masalah ijaroh. Ya nanti juga akan ngarah ke sana sih sebenarnya. Jadi ijaroh itu kan sewa ya. Ijaroh itu kan sewa. Yang diambil sewanya itu bukan barangnya tapi manfaatnya. Sorry, salah kalimatnya. Tapi yang diambil sewa itu bukan hanya saja barangnya tapi manfaatnya gitu kan. Jadi kalau mau nyewa apa, nyewa mobil, oh itu ada, silakan diambil, atau nyala nggak, mati, gimana mau disewa, mau dipakai gitu kan. Nah jadi kriteria yang pertama itu harus punya nilai manfaat dulu. Manfaatnya tuh berarti bisa dipakai, gampangnya gitu. Baru barangnya jelas gitu kan. Barangnya ada kelihatan tapi nggak ada manfaatnya, percuma. Makanya di sini barang yang digadaikan itulah barang-barang yang memang itu masih on, yang masih ada manfaatnya, masih bisa dipakai. In case kalau misalkan kita nggak bisa bayar, pihak pegadaian tuh bisa melelangnya secara hukum gitu kan. Jadi diperbolehkan gitu kan. Nah nanti akan dipublish di koran biasanya. Jadi kalau lelangnya lelang tanah, sertifikat tanah, itu bakal dilelang nanti secara hukum gitu kan. Nanti bakal ada hakim yang menentukan, gampangnya seperti itu. Nah itu contoh yang paling sederhana teman-teman semuanya. Jadi kalau kita menggadaikan barang, pastikan barang yang kalian mau gadaikan itu benar-benar pertama memang atas nama kalian, terus kemudian masih hidup ininya, barangnya, motornya masih jalan, semuanya oke, ya nggak masalah. Ya kalaupun misalkan remnya agak rusak dikit nggak masalah lah. Tapi yang jelas intinya kalian sampaikan pada saat menggadaikan, Mas saya mau menggadaikan barang gitu kan, tapi ini remnya agak kendor sih gitu, gini-gini. Karena dia akan menaksir nantinya gitu. Jadi teman-teman pada saat kalian nanti diskusi atau ketemu sama orang pegadaian, kalian jujur apa adanya, kondisi barang kalian seperti apa gitu kan. Karena itu menjadi pertimbangan pada saat nanti berapa jumlah nominal yang akan kita dapatkan. Begitu teman-teman. Jadi barang gadai pada prinsipnya memang adalah barang-barang yang masih bisa diambil manfaatnya gitu kan. Kalau nggak bisa diambil manfaatnya, ngapain digadaikan gitu kan. Itu namanya hanya cuma istilah kasarannya hanya cuma sebagai bangkai saja gitu kan, nggak ada apa-apanya gitu. Barang rusak mau digadai gitu kan. Oke, dan kemudian sekali lagi tadi barang, maka yang menerima barang gadai boleh memanfaatkannya asalkan atas seizin dari pihak yang menggadaikan dan ia berkewajiban untuk memelihara barang gadaian tersebut. Oke. Itu contoh yang paling sederhana. Makanya waktu pas saya ke sana, waktu pas saya ke pegadaian itu, waktu itu tuh memang ada beberapa, saya kira waktu itu adalah tempat parkir di belakang itu. Jadi di belakang itu ada kayak semacam ruangan kelihatan dari luar. Saya kira itu tempat parkir gitu. Ternyata itu bukan. Ternyata itu ada beberapa motor yang itu digadaikan gitu kan. Dan setiap pagi itu ada orang yang manasin motornya gitu kan. Manasin motor dan sebagainya. Ya biar tidak inilah, biar istilahnya biar panas ininya mesinnya, dan nanti pada suatu saat nanti kalau misalkan saja diambil sama orangnya itu tidak macet. Biasanya sih kayak gitu. Oke, itu serba-serbi yang kedua. Kemudian untuk serba-serbi yang lainnya secara umum ya. Jadi barang gadai yang berupa emas dan atau sejenisnya tidak ada biaya pemeliharaan. Adapun biaya yang terjadi adalah biaya penyimpanan. Nah, ini contoh tentang kalau ada barang yang kita gadai cuma dia tidak perlu ada biaya pemeliharaan. Dia adanya biaya penyimpanan. Ya bisa dibilang kalau kita bisa bayangkan, kalau kalian bisa bayangkan ya, jadi safe deposit box itu memang isinya memang tempat-tempat yang itu milik kita, ada nama kita, terus kemudian di situ memang kita simpan di situ barang kita. Jadi satu box itu milik satu orang. Ya, satu box itu milik satu orang. Dan itu safe deposit box.
Tidak ada namanya kalau misalkan kayak kita emas dan sebagainya itu nggak ada pemeliharaan gitu kan. Ya paling penyimpanan. Dan kalaupun pemeliharaan dia tidak rutin ya. Jadi tidak rutin. Walaupun toko emas pada prinsipnya dia ngelapin apa namanya cincin, terus kemudian kalung sebagainya, tapi kan nggak tiap hari gitu ya. Nggak tiap hari gitu kan. Kalau tiap hari hilang nanti warnanya. Yang itu contoh paling sederhana ya. Ya, jadi intinya memang untuk barang-barang jenis emas dan yang lainnya itu memang tidak ada pemeliharaan. Oke, ini referensi dari mana saya dapatkan. Jadi saya ambil dari beberapa referensi, baik itu buku maupun literatur yang ada. Jadi dan juga beberapa pengalaman yang pernah saya tanyakan kepada orang-orang pegadaian. Gitu. Jadi memang barang gadai adalah berupa emas yang sejenisnya itu tidak ada biaya pemeliharaan. Adapun biaya yang terjadi adalah biaya penyimpanan, yaitu untuk safe deposit box. Dan penentuan besaran biaya dilakukan dengan akad ijarah. Nah ini, jadi ada istilahnya biaya sewa. Jadi rohen sama ijarah itu kayak sepupuan kali ya, mungkin kali. Jadi istilahnya dia itu penentuan biaya itu, jadi ada biaya sewa. Jadi kita sewa box, gitu. Sewa box, tapi kita dapat uang gitu kan. Sewa box, terus kemudian kita mengeluarkan biaya itu, akhirnya kita dapat uang lebih. Jadi misalkan tadi saya tablet harganya 3 juta, dan kemudian nanti ada biaya sewa, dan biaya sewa itu disesuaikan dengan biaya ketentuan yang berlaku. Jadi besaran biaya sewa itu bukan dari berdasarkan besaran pinjamannya. Jadi sekali lagi, biaya penyimpanan terus biaya pemeliharaan itu tidak berdasarkan dari besaran atau jumlah pembiayaan yang kita ambil, tapi memang berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Itu ada perhitungannya sendiri gitu, berapa biayanya. Mungkin kalian bisa lihat ada simulasi di website sebenarnya sih, yaitu simulasi pegadaian. Silahkan dibuka nanti, itu nanti ada ketentuannya, pinjam berapa, jaminan berapa, pinjamnya sekian, berapa hari, terus berapa safe deposit box-nya gitu. Oke, itu serba-serbi daripada akad rohan. Sebenarnya masih banyak banget sih informasi-informasi lain, cuma nggak mungkin akan saya tayangkan di sini gitu kan. Pastinya saya lebih fokus ke akuntansinya nanti ya. Oke, next kita akan bahas terkait tentang beberapa syarat-syarat ya, syarat-syarat daripada rohan. Jadi syarat sahnya, istilahnya rukunnya lah ya, rukun rohan. Yang pertama adalah rohin. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Jadi kalau kita dengan konsep syariah itu pada prinsipnya tuh ya cuma 3. Secara umum itu 3. Yang pertama adalah jadi jelas orangnya dan jelas pemilik modalnya. Yang kedua jelas barangnya, ada ijab kabul. Cuma itu doang sebenarnya sih. Jelas orangnya, jelas barangnya, terus kemudian ada ijab kabul gitu kan. Sekarang kita ngomong jelas orangnya dulu aja. Jelas orangnya itu ada beberapa macam sih gitu kan. Yang pertama adalah yang menggadaikan. Orang yang menggadaikan harus jelas ya, bukan anak kecil yang belum bisa. Kemarin udah saya sampaikan kan waktu pas diskusi tentang mudharabah. Jadi memang dia udah cakap hukum, tahu mana baik mana betul, terus mana yang tidak baik tahu, terus kemudian memang dia sudah paham, sudah balik, gampangnya gitu. Nah, dan itu syarat-syarat yang umum dalam fikih muamalah. Jadi nggak boleh bertransaksi, dan orangnya waras pastinya. Jadi nggak boleh orang gila bertransaksi, itu nggak boleh gitu kan. Makanya harus jelas orangnya dulu dan dipastikan. Makanya pada saat ditanya sama orang pegadaian, Anda harus juga ngomongnya bisa lebih jelas. Terus kemudian ini barang milik saya, ini saya gadaikan karena alasan seperti ini gitu. Itu biasa diskusi seperti itu. Terus kemudian yang menerima gadai juga harus jelas. Jadi rohin sama murtahin ini umumnya mungkin kepada orang per orang ya. Jadi mungkin lebih tepatnya orang per orang. Kalau ke pegadaian mungkin pada umumnya ya sudah jelas insya Allah orang pegadaian, dan kita pun datang ke pegadaian itu orangnya jelas. Tapi mungkin pada umumnya ada juga pinjam meminjam itu perorangan gitu, antar orang gitu. Nah makanya pada saat Anda mau pinjam ke orang lain, bukan ke perusahaan atau mungkin ke pegadaian ya, ke orang lain,
pastikan orang lain yang Anda tuju tuh orangnya memang benar-benar amanah. Itu yang pertama ya. Misalkan saya tadi perlu uang, kemudian saya datang ke teman saya, makanya saya pastikan teman saya tuh orang itu amanah, terus tahu mana baik mana betul, mana baik mana salah mana betul, terus kemudian dia memang benar-benar cakap hukum, tahu hukumnya gimana, dan mungkin lebih baik lagi kalau tahu agama ya, mungkin ya, karena memang itu menjadi satu apa istilahnya pondasi yang sangat penting sebenarnya, karena nantinya cara menagih yang baik pun ada dalam konteks Islam gitu kan. Cara nagih utang yang baik itu ada urut-urutannya sebenarnya. Makanya paling enak tuh kalau orang yang memang benar-benar sama-sama, yang memang dia tahu hukumnya, tahu agama, amanah, terus ya sabar, ya bisa sedikit tadi telat bayar kan harus sabar ya. Itu contoh yang paling sederhana ya. Jadi rukun-rukunnya harus jelas tuh, yang menggadaikannya bagaimana orangnya, dan yang menerima gadai, menerima barang kita bagaimana. Oke. Terus kemudian ada namanya almarhun, atau bukan almarhum ya, tapi almarhun, yaitu barang yang digadaikan. Jadi setelah tadi kita paham tentang siapa yang menggadaikan, terus kemudian yang menerima gadai, maka sekarang kita bahas barangnya. Kalau secara umum kalau kita bahas tentang apa istilahnya konsep syariah, ya barangnya pertama barangnya harus jelas, terus kemudian apa lagi, harganya harus jelas, jenisnya juga harus jelas. Itu kalau secara umum ya. Tapi kalau kita masuk ke spesifik lagi sesuai dengan akadnya, almarhun ya, barang yang digadaikan itu yang pertama adalah dapat dijual dan dinilai seimbang. Jadi karena ini barang gadaian teman-teman semuanya ya, perhatikan. Jadi ini adalah barang-barang gadaian. Makanya kalau barang gadaian itu berarti harus bisa dijual kembali gitu kan. Jangan sampai kalau ternyata kita nggak bisa bayar, terus orang yang menerima gadai kita atau barang kita, dia nggak bisa jual, rugi dong dia, gitu kan. Makanya barang tersebut tuh harus nyala. Jadi kalau laptop pun harus nyala, gitu kan. Motor pun harus nyala, mobil pun gitu kan. Terus kemudian apalagi laptop, barang elektronik, kendaraan, tanah pun juga jelas sudah atas nama siapa, dapat dijual dan nilainya seimbang, dan nanti juga sesuai gitu kan. Nanti perlu dihitung berapa harga pasarnya, dan kira-kira orang tersebut mau ngasih uang berapa ke kita gitu kan. Jadi pada saat nilainya harga barang itu turun atau naik, itu tidak rugi-rugi amat gitu. Terus selanjutnya harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. Nah, kalau dalam konteks pegadaian ya, gadai itu barangnya memang harus bisa dinilai dan bisa diukur ya. Jadi bisa dinilai, bisa diukur, dan juga dapat dimanfaatkan. Sekali lagi, barang yang kita gadai itu pastinya harus masih bisa hidup dan bisa nyala dan bisa dimanfaatkan gitu kan. Agak susah sih kalau kalian, bukan nggak susah, kayaknya nggak bisa ya. Motornya nyala gitu kan, motornya nyala tapi bannya dua-duanya bocor semua ya, itu gimana memanfaatkan gitu kan gitu. Jadi pastikan kalau Anda menggadaikan barang, pastikan barangnya itu ya paling enggak kalau misalkan belum ganti oli enggak apa-apa lah gitu kan, tapi sampaikan aja belum ganti oli gitu aja ya. Jadi itu hal yang sederhana, mungkin bagi teman-teman mungkin dianggap sepele gitu kan, tapi itu hal yang penting di pegadaian, karena semakin bagus barang yang dia terima, maka bisa jadi ya, sekali lagi ya, bisa jadi semakin bagus barang yang dia terima, masih nyala, walaupun motornya motor jadul, tapi ini masih bagus mesinnya sebagainya, terus remnya juga masih oke gitu kan, terus speedometernya juga masih jalan walaupun motor lama, dia bakal ngasih tinggi, bisa jadi, tapi dengan harga pasar loh ya gitu kan. Umum harga pasarnya mungkin lebih tinggi gitu kan. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi teman-teman kalau mau menggadaikan barang, pastikan barang itu dirawat gitu. Makanya kalau kalian punya barang ya kan, kalian punya barang, baik itu barang elektronik, kendaraan atau apapun, itu dirawat sebaiknya gitu kan. Karena bisa jadi suatu saat mungkin kalau laptop kita jual, bukan kita gadaikan lagi ya, kita jual malahan, itu barangnya masih terlihat enak untuk diperjualbelikan gitu kan. Apalagi kalau misalkan digadaikan gitu kan. Digadaikan kan berarti kan nanti kan masih balik lagi ke kita kan kalau kita bayar itu gitu kan.
Itu contoh yang paling sederhana aja. Oke, jadi harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, harus jelas dan ditentukan spesifik. Jadi barangnya apa, bentuknya seperti apa, terus kemudian jenisnya apa. Misalkan kendaraan roda 2, apa? Matic kah atau apa misalkan. Oke, smartphone yang seperti apa, harus spesifik, harus jelas. Makanya barang yang digadaikan itu nanti menjadi perhitungan atau menjadi dasar kira-kira saya nanti akan mendapatkan uang sejumlah berapa gitu. Pastinya seperti itu. Terus kemudian yang keempat, pastikan barang tersebut tidak dalam kepemilikan orang lain. Artinya memang itu milik kalian gitu kan. Jadi apa buktinya kalau HP? Ya HP pastinya ada kontak kalian, ada foto kalian, bisa kalian jelaskan gitu kan. Ada email kalian gitu kan. Terus kemudian kalau motor ya itu berarti milik kalian. Nah, kalau misalkan ternyata motornya itu milik orang lain, misalkan ada kayak semacam contoh, misalkan motor saya sekarang ini. Jadi motor saya sekarang ini dulu saya beli di salah satu dosen di UMY. Saya beli dan atas namanya masih atas nama dosen tersebut di UMY, dan akhirnya saya beli, dan misalkan suatu saat ini saya gadai ya, kan bukan atas nama saya kepemilikannya. Nah, saya harus menunjukkan bahwasannya saya pernah beli dia. Kok beli dia sih? Beli motornya dia maksudnya. Jadi saya pernah membeli motornya dia. Buktinya apa? Ya bisa jadi itu buktinya adalah transfer rekening yang pertama, atau yang kedua bisa jadi saya membuat surat pernyataan bahwasanya saya telah membeli atau membeli barang atas nama ini dan ini menjadi milik saya sekarang. Seperti itu, ada suratnya. Sebenarnya bisa diusahakan. Jadi kalian tidak seribet kalau kita dengan akad-akad yang lain gitu kan. Jadi gadai seperti itu. Terus sertifikat tanah pun sama, nanti menggunakan surat kuasa dengan materai gitu. Kalau itu bukan milik kita gitu. Tapi itu makanya kalau sertifikat tanah pastinya kalau sudah kita beli itu makanya harus segera balik nama sebenarnya gitu kan. Karena untuk memudahkan administrasi sebenarnya. Nah, sebenarnya motor pun sama, kalau kita beli, cuma kayaknya sayanya aja yang kayaknya lagi nggak pengen untuk balik nama segera. Kan orangnya juga di sini juga. Oke, itu contoh ya. Jadi memang tidak terikat atau dimiliki orang lain. Jadi memang benar-benar itu milik kita, gitu kan. Ada bukti otentiknya. Oke, yang keempat dari rukun rohan yang keempat adalah hutang, ya, hutang. Jadi setelah jelas siapa yang menggadaikan, kemudian yang menerima gadai, kemudian barang yang digadaikan, maka yang kedua adalah hutang. Di mana penjelasannya adalah di sini nilai hutang harus jelas pada saat akad tersebut, jumlah nominalnya, kemudian jangka waktunya kapan dan kapan jatuh temponya. Jadi hutang ini lebih cenderung kepada akadnya. Jadi kapan jatuh temponya itu ada, berapa nominalnya, terus terakhir kapan tanggalnya harus diperjelas gitu. Jadi itu semuanya nanti akan termaktub dalam perjanjian itu. Itu pada saat kita sudah mendapatkan, jadi membawa barang, habis itu kita dapat uang yang kita inginkan. Dan yang kelima yang tidak kalah ketinggalannya adalah ijab qabul. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di dunia ini ijab qabul ada dua, ijab qabul untuk menikah dan ijab qabul untuk melakukan pembiayaan. Jadi ijab qabul ini serah terima. Saya nggak perlu mengulangi lagi bagaimana cara ijab qabulnya. Yang jelas secara lisan harus diserahkan dalam perjanjian itu bahwasanya saya misalkan dari pihak pegadian, pihak pertama memberikan sejumlah uang sekian kepada pihak kedua atas nama sekian dengan tujuan untuk ini sejumlah ini dan untuk ini. Kemudian saya menerima. Nah, itu penting banget. Mungkin bagi orang lain agak ribet ngomongnya. Ngapain sih gitu-gitu, tinggal dikasih aja. Sekali lagi, secara psikologi itu mempengaruhi. Tanggung jawab seseorang itu kadang-kadang tidak hanya dilihat dari nominalnya, tapi bagaimana dia sadar bahwasanya oh ya, saya punya tanggungan, berarti harus saya segera bayar. Itu contohnya seperti itu. Itu rukun rohan. Oke, jadi ada 5 ya, tapi prinsipnya secara umum cuma ada 3, yaitu ada orang yang harus jelas,
kemudian yang kedua barangnya harus jelas, yang ketiga ijab qabul. Nah, tapi ini kita pecah-pecah lebih spesifik lagi. Oke, sekarang kapan berakhirnya akad rohen? Jadi kapan nih berakhirnya akad rohen? Jadi ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah barang jaminan telah diserahkan kepada pemiliknya. Jadi pastinya kalau barang jaminan telah diserahkan berarti pemiliknya sudah bayar hutang, gampangnya gitu. Jadi itu sudah selesai, berakhir akadnya. Terus pemilik barang atau rohin telah melunasi hutangnya, exactly. Kemudian barang gadai, itu salah tulis ya, bukan barang gadai. Barang gadai dijual dengan perintah pemilik barang atau hakim yang berwenang. Ya biasanya lelang tadi kalau hakim tuh. Jadi ada lelang. Atau kalau misalkan tadi dia perintah pemilik barang, berarti dia bakal calling sama bagian pegadaiannya atau sama temennya tadi. Bro, kayaknya gue nggak bisa bayar utang lo deh. Tuh motor jual aja deh. Gitu. Ada nggak seperti itu? Atau mungkin kalian bisa kontak ke pegadaiannya, mohon maaf kayaknya saya nggak mampu untuk bayar ya, mungkin bisa dijual saja. Nah nanti gini teman-teman semuanya, untuk yang nomor 3 tadi, karena kan dijual ya, nanti kalau ada kelebihan, itu nanti kelebihannya akan diserahkan kepada pemilik barang ya, tidak diambil keuntungan oleh pihak pegadaian gitu kan. Jadi nanti kalau ada kelebihan, misalkan ternyata harga motornya sekitar pasarannya sekitar 12,5 juta misalkan pasarannya gitu kan. Terus kemudian pinjamnya dia sekitar 10 juta, 10 atau 9 gitu kan. Dan ternyata ada pada saat dijual itu ternyata harganya malah naik sekitar 14,5 karena mungkin motornya menjadi langka atau menjadi apa gitu, saya nggak tahu, mungkin ya. Nah karena tadi harganya jadi 14, maka sisanya tadi itu sisanya kelebihan tadi, misalkan tadi antara 10 juta kan, jadinya 14 kan, maka 4 jutanya itu diserahkan kepada pemilik barang ya. Jadi nggak boleh dimanfaatkan oleh perusahaan pegadaian atau dimanfaatkan oleh orang tersebut gitu kan. Misalkan teman kita tadi ngomong, bro motormu terjual 14 juta, oh iya ya, nah, terus gimana utangnya udah terbayar, lah kelebihannya ya kan aku yang jual ya, berarti buat aku lah, ya nggak boleh gitu. Itu haknya orang yang ini kan, akadnya kan gadai ya, akadnya gadai bukan jual beli ya, beda. Kalau akadnya jual beli oke, fine gitu kan, mungkin ya itu menjadi milik kamu, tapi kan ini akadnya menggadaikan gitu kan. Artinya memang alangkah baiknya memang kalau sudah dijual, dilelang ya berarti harusnya ada kelebihan dikembalikan ya. Terus kemudian gini teman-teman, tadi saya bilang ya, itu kalau lelang ya, jadi itu kalau lelang, kalau barang gadai dijual dengan perintah pemilik, terus kemudian pemiliknya ngomong gini, misalkan bro itu kamu jual ya, terus kemudian nanti kalau ternyata ada kelebihan, nah itu baru sampaikan, kalau ada kelebihan nanti ini ya bisa dibayarkan lagi ke aku gitu kan. Itu contoh yang paling sederhana ya. Tapi kalaupun tidak dilisankan, harusnya orang yang menerima gadai tersebut paham gitu kan, bahwasanya oh utangnya dia cuma 10 juta, ini tak kembaliin lah gitu kan. Artinya emang itu walaupun itu atas perintah daripada pemilik barang, tapi tetap pada prinsipnya itu etika lah gitu kan, etika. Kecuali kalau tadi gadai, udah deh ambil aja barangnya gitu kan, nah itu beda lagi. Misalkan kita ngadain ke teman kita, bro udah itu bawa aja ya motornya ya, aku kayaknya nggak bisa bayar utang nih gitu kan. Ya sudah, berarti itu kan nggak ada ini ya, nggak ada pencairan uang ya, berarti itu pada prinsipnya udah miliknya dia gitu kan. Kecuali kalau misalkan bro kamu jual aja gitu kan, sebagai karena nggak bisa ngelunasin, dijual lagi sama teman kamu, terus teman kamu dapat uang lebih, udah harusnya saya dikembalikan harusnya gitu. Karena itu barang gadai ya, itu barang gadai sekali lagi. Terus kemudian kalau lelang tadi pun sama, lelang pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku ya kalau lelang gitu ya, nanti harus ada ketok hukumnya. Oke, itu kapan berakhirnya akad dan sebagainya. Next, di sini ada alur transaksi gadai syariah atau rohen. Ini alurnya sangat sederhana sekali pada teman-teman semua. Kalian nanti kalau misalkan mendapati di beberapa literatur buku itu pun semua insya Allah sama, cuma mungkin urut-urutannya mungkin agak sedikit berbeda. Oke, yang pertama di sini ada nasabah atau rohin, yang kedua ada pihak pegadaian atau murtahin.
Jadi teman-teman, pihak pegadaian tuh nggak harus perusahaan ya, tapi bisa jadi orang, bisa jadi bank juga bisa. Tergantung sih sebenarnya siapa yang menerima gadai. Oke. Dua-duanya sepakat dan negosiasi, maka ada namanya akad piutang piutang piutang. Jadi pada prinsipnya memang gadai itu kan termasuk salah satu bentuk apa ya? Istilahnya jaminan lah. Kita kan hutang. Jadi kita gadaikan untuk dapat pinjaman kan atau pembiayaan kan. Jadi itu menjadi suatu hal yang apa ya, istilahnya umum. Kita mau menggadaikan barang, berarti otomatis berarti kita mau pinjam uang, gampangnya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong masalah pinjaman ya. Jadi mengapa istilah yang digunakan dalam perusahaan manapun yang menyediakan tentang masalah pembiayaan itu dia kalimatnya bukan pinjaman. Kalau orang pinjam itu ya mengembalikannya sesuai dengan angka yang dipinjam tadi. Tapi kalau pembiayaan berarti di situ ada yang namanya biaya-biaya, nggak sih? Ada tambahan-tambahan gitu kan. Dan untuk rohen itu pada prinsipnya dia lebih mengarah ke pinjaman sebenarnya, gitu kan. Makanya rohen itu masuk kategori bukan akad tijarah, tapi dia termasuk akad tabaruk. Prinsipnya adalah dia tolong menolong, gitu kan. Tetapi karena ada tolong menolong, tetapi di sini ada biaya-biaya yang harus diselesaikan, yaitu tadi ada biaya pemeliharaan dan ada biaya sewa atau dari ijarah tadi, atau biaya penyimpanan kayak gitu. Safe deposit box tadi termasuk kita penyimpanan termasuk dengan akadnya ijarah, gitu. Karena termasuk itu ada biayanya. Oke, itu ya terkait tentang masalah rohen. Jadi rohen itu akad tabaruk, akad tolong menolong gitu. Oke, sekarang negosiasi akad piutang. Oke, teknisnya mungkin sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi nasabah datang ke pegadaian, terus kemudian akan dicek barangnya seperti apa yang dia bawa, kemudian akan dihitung oleh appraisal, dan kemudian nanti akan diputuskan berapa harganya sesuai dengan barang jaminannya, gitu kan. Dan syaratnya gampang sekali pokoknya intinya. Terus selanjutnya nasabah pastinya harus menyerahkan barang gadaian tersebut ya. Jadi barang gadaian tersebut yang telah kita miliki tadi atas kepemilikan kita, bukan kepemilikan orang lain. Kalaupun ternyata barang itu kita beli tapi atas nama kita, harus menggunakan surat kuasa ya. Terus kemudian setelah barang yang digadaikan diterima oleh pihak pegadaian, maka kemudian pihak pegadaian akan memberikan hutang atau pembiayaan atau marhun bih. Kalimat yang saya gunakan di sini adalah pembiayaan ya, karena di sini memang tambahannya adalah tambahan biaya yang ada gitu. Jadi barang yang digadaikan. Ini contoh yang paling sederhana. Semoga teman-teman paham dengan gambar seperti ini. Jadi ini istilahnya adalah perputaran antara barang yang digadaikan dengan barang yang kemudian nanti pada saat dia lunasi, jadi nanti dari pihak nasabah itu akan menyerahkan sejumlah uang yang dikembalikan tadi, sekitar misalkan tadi saya pinjam 3 juta dikembalikan 3 juta, maka kalau sudah pas lunas dengan jatuh temponya sesuai, tanggal pas dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya, maka barangnya akan dikembalikan oleh pihak pegadaian. Jadi seperti itu. Oke, next. Sekarang kita masuk ke aturan yang berlaku dari fatwa. Di sini saya munculkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSN MUI tahun 2003 tentang rohen. Jadi di sini ada ketentuannya, menimbang sebagainya, dalilnya jelas sekali. Wa in kuntum ala safarin wa lam tahidu katiban farihanum maqbudah. Nah, ini ada keterangannya, Al-Baqarah ayat 283. Kemudian ada hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan juga bisa lihat di sini ada banyak ketentuannya. Dan kemudian memperhatikan adanya pendapat ulama tentang rohen. Ya, jadi ini saya tampilkan jadi biar teman-teman tahu. Walaupun ini kalian download sendiri nantinya. Oke, jadi terakhir di sini memutuskan fatwa tentang rohen. Hukum di sini ditulis dalam fatwa bahwasanya pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohen dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, saya akan baca pelan-pelan ya. Oke, yang pertama adalah
murtahin atau penerima barang ya mempunyai hak untuk menahan marhun barang yang digadaikan sampai semua hutang rohin yang menyerahkan barang dilunasi. Oke. Yang kedua, marhun ya, dan manfaatnya. Nah ini, jadi barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin. Jadi pada prinsipnya barang yang digadaikan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh yang menggadaikan, oleh yang menerima gadai, kecuali atas seizin yang menggadaikan dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya. Itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Nah, itu contoh ya. Terus kemudian yang ketiga, ini ketentuannya ya berlaku ya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin. Ya, jadi untuk biaya penyimpanan ya itu pada prinsipnya menjadi kewajiban yang menggadaikan ya. Namun dapat dilakukan juga oleh murtahin ya, tapi juga dapat dilakukan oleh yang menerima gadai. Tadi saya bilang teman kita ya karena enak nggak enak ya sudahlah, ngisi bensin saya, servis saya karena saya yang pakai barangnya gitu. Contohnya seperti itu. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Nah, di sini sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan. Jadi ini ada biayanya. Biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Jadi sekali lagi pada prinsipnya untuk pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin. Jadi ya itu barang-barang kamu ya harusnya kamu simpan sendiri gitu kan. Ya, tapi kalau di pegadaian itu nanti ada biaya pemeliharaan penyimpanan menjadi kewajiban rohin. Yaitu rohin siapa? Yang menggadaikan. Gitu. Kemudian selanjutnya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan besarnya jumlah pinjaman. Nah tadi sudah saya bilang kan, jadi besaran biaya itu tidak boleh berdasarkan pinjaman. Oke, pinjamannya 3 juta, berarti yang disimpan sekian. Bukan itu. Yang itu sesuai ketentuannya masing-masing. Ada perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pegadaian. Nanti bisa kalian cek, saya nggak hafal ya, ada ketentuannya yang jelas ininya. Ada bagian appraisal yang nanti akan mengukurnya, menaksirnya. Oke, terus kemudian penjualan marhun. Jadi kapan barang itu dijual? Jadi kalau di MUI ini jelaskan kapan barang itu dijual. Yaitu yang pertama apabila jatuh tempo dan murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi. Jadi etika dalam mengingatkan pun harus ada teman-teman. Jadi kalau udah jatuh tempo berarti sebelum jatuh tempo itu harusnya dari pihak pegadaian atau orang yang kita pinjami tadi mengingatkan, bro jangan lupa utangmu dibayar ya gitu. Ya enak nggak enak sih sama temen gitu kan. Kalau di pegadaian sih nggak masalah ya, kita nggak malu atau nggak enak ya, jadi memang diingatkan pastinya. Terus kemudian yang B, apabila rohin tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka marhun barang yang digadaikan tadi itu dijual, dipaksa dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Nah itu makanya banyak rumah-rumah, jadi kalau ada lihat berita ada kasus misalkan ada rumah dilelang gitu kan, atau mungkin dipaksa untuk keluar. Nah itu biasanya sih sudah sampai level dimana sudah diingatkan, kemudian berkali-kali sudah disampaikan harus bayar hutang berkali-kali dan nggak bayar-bayar, itu dipaksa biasanya. Itu ada prosesnya itu jelas. Oke, terus yang C, hasil penjualan marhun. Nah ini hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Nah pastinya kalau di perusahaan pegadaian itu mesti nanti ada biaya penjualan teman-teman. Jadi selain ada biaya pemeliharaan, kemudian ada biaya penyimpanan, juga nanti ada biaya penjualan, karena mestinya nanti jual juga perlu waktu juga, karena pada prinsipnya pihak pegadaian pun tidak mudah juga untuk menjual barang gitu. Kalian kira jual barang itu gampang? Enggak mudah gitu kan, enggak mudah. Makanya pihak pegadaian itu melakukan prinsip kehati-hatian, jangan sampai barang yang dia terima itu selama beberapa bulan ke depan itu turun nilainya, jangan sampai. Makanya dia ada appraisal yang mengukurnya.
Kemudian kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin. Jadi kelebihan penjualan itu menjadi milik yang menggadaikan dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Jadi kalau misalkan udah dijual masih kurang, itu berarti harus dibayar. Oke, itu untuk fatwanya ya yang berlaku ya. Jadi kalian nanti bisa download. Saya akan sertakan linknya di bawah. Nanti kalian bisa download sendiri ininya untuk fatwanya. Dan sekarang kita masuk ke akuntansinya. Mungkin sekali lagi hari ini kita fokus di overview dulu. Untuk akuntansi kita akan masuk ke minggu depan insyaallah di sesi berikutnya. Akuntansi pemilikan barang, akuntansi pemilik barang atau rohin, yaitu akun dalam laporan keuangannya ada aset, ada hutang gadai, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, biaya penyusutan, biaya amortisasi. Bisa juga yang kita gadai itu adalah harta yang tidak berwujud, itu bisa juga, gitu kan? Kayak merek dan sebagainya itu bisa, atau barang yang lain, haki dan sebagainya, gadaikan. Ini nggak berwujud. Terus keuntungan pelepasan, kerugian pelepasan. Oke. Akun yang menerima gadai murtahin yaitu adalah kas, piutang, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, pendapatan, dan satu lagi tadi harusnya ada namanya biaya penjualan. Ini belum saya masukkan di sini tadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi itu pada umumnya ya. Kalau kalian lihat akun-akun ini, coba kalian perhatikan ya. Ini tuh hampir sama seperti akunnya ijaroh sebenarnya. Jadi sebenarnya rohen itu pakai PSAK apa sih? Jadi kalau kita telusuri, kalau kita cermati baik-baik, di sini kan ada muncul safe deposit box, biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan. Nah, pada umumnya rohen itu masuk ke PSAK 107, yaitu tentang masalah masalah ijaroh. Jadi PSAK 107 ya, tentang ijaroh itu pada prinsipnya masuk juga di akad rohen. Iya, jadi masuk akad rohen gitu kan. Kenapa kok bisa ijaroh atau sewa? Ya karena tadi biaya sewa apa? Sewa safe deposit box. Jadi sewa penyimpanan, gampangnya gitu. Jadi barang kita tuh kita simpan di situ, pegadaian, kemudian kita dapat uang gitu kan. Itu sama seperti kita sewa box gitu. Jadi akuntansinya pun hampir mirip seperti ijaroh gitu kan. Kalau ijaroh mungkin nanti ada spesifik ini ya, apa aset ijaroh ya kalau dari pihak yang apa namanya mutajirnya ya. Jadi orang yang sewa tadi ada aset ijaroh, tapi kalau di sini nggak ada aset ijaroh, ya aset gitu aja namanya. Oke. Jadi sekali lagi untuk rohen itu menggunakan PSAK 107. Jadi beberapa literatur yang saya baca dan beberapa buku yang telah saya baca juga ternyata memang rohen masuk kategori adalah PSAK 107. Kenapa gitu? Karena di situ ada biaya sewa, ada biaya sewa untuk penyimpanan, ada biaya pemeliharaan dan sebagainya. Baik teman-teman, itu dari saya hari ini. Jadi kita harus paham dulu apa itu gadai ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang transaksinya atau kasusnya. Nanti seperti apa? Karena pada prinsipnya memang mungkin sekali lagi banyak sekali akun-akun yang nanti mungkin menurut kalian baru gitu kan. Sama seperti kita kemarin belajar akuntansi murabahah. Kan banyak sekali akun-akun baru ya. Akun-akun baru yang bagi kalian mungkin lumayan cukup asing gitu kan. Oleh karena itu kita akan bahas dan bagaimana pembahasannya sesuai dengan transaksinya. Oke. Selanjutnya bagi teman-teman kalau punya kawan, saudara yang ingin tahu lebih jelas tentang masalah UMY, kalian bisa cari informasi di sini. Di sini ada pendaftaran untuk program studi akuntansi. Kalian bisa share, dan teman-teman yang ingin kuliah silahkan daftar kuliah di UMY. Informasinya nanti bisa kalian lihat detail dalam flyering ini. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Kita diskusi selanjutnya di akuntansi gadai syariah rohan bagian 2. Insya Allah akan segera kita sampaikan nantinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Jikalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
insya Allah kita akan diskusi lagi bersama-sama terkait akuntansi gadai syariah Rohan bagian 2. Saya akhiri dengan membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.